Halo, ketemu lagi di She Magazine Sharing and Empowering, sebuah acara dari VOA yang mempersembahkan kisah-kisah para perempuan yang menjadi inspirasi kita semua. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Bulan Juni, kita sudah memasuki bulan Juni. Wah, ini seru sekali karena buat saya ini adalah tanda kita sudah memasuki musim panas, dan juga bagi para pemirsa juga mungkin sudah mulai liburan musim panas. Kalau di Amerika kita biasanya juga jalan-jalan sedikit, ya tujuannya mungkin ke pantai ataupun juga ke gunung. Kalau Naya, biasanya kamu di New York ngapain musim panas? Kalau di tengah kota gini, saya biasanya berpiknik bersama teman-teman di Central Park atau di Bryant Park. Wah, seru sekali ya, bisa piknik di Central Park dan juga Bryant Park. Oke pemirsa, tentunya kita ada cerita dan juga kisah-kisah menarik dari para perempuan di berbagai belahan dunia. Para wanita di balik bisnis catering di Beirut menggunakan atap rumah untuk menanam beberapa bahan yang mereka butuhkan untuk membuat hidangan. Bisnis catering Sufra ini berbasis di kamp pengungsi Burj al-Barajneh di Beirut. Sebagian besar mempekerjakan wanita dari komunitas lokal. Kebun ini dimulai beberapa tahun lalu dan menjadi vital bagi bisnis mereka saat ini menghemat biaya akibat lonjakan harga pangan di Lebanon. Viola Davis mendapat penghargaan Women in Motion Award 2022 di tengah ajang Festival Film Cannes di Prancis. Aktris peraih Oscar, Tony, Emmy, Golden Globe, SAGs, BAFTA Awards ini diakui atas karyanya sebagai aktor, produser, dan aktivis. Davis secara terbuka menyerukan inklusi yang lebih besar dalam industri film dan berkampanye untuk kesetaraan gender serta keragaman dalam industri film. Polisi sentris Elisabeth Bong diangkat sebagai Perdana Menteri baru Prancis pada akhir Mei lalu, menjadi wanita kedua dalam sejarah yang memegang jabatan itu. Elisabeth, 61 tahun, sebelumnya sebagai Menteri Tenaga Kerja di pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ia menggantikan Jean Castex yang mundur setelah Presiden Macron terpilih kembali untuk masa jabatan 5 tahun kedua. Pemirsa, kami di Amerika sudah masuk musim liburan musim panas. Salah satu alasan memilih tempat liburan buat sebagian orang mungkin adalah berburu tempat yang banyak bisa berfoto selfie atau membuat video pendek TikTok. Waduh, karena memang semakin trending ya untuk selfie dan bikin video pendek seperti ini. Sebuah museum di Colorado menawarkan tempat bagi para wisatawan untuk bisa mengambil sudut-sudut untuk mengambil foto-foto buat Instagram ataupun juga buat TikTok. Dan menarik sekali karena ceritanya juga ada berbagai cerita yang bisa diangkat dari sudut-sudut di museum tersebut. Museum Swafoto di Adventure Room memiliki lebih dari 20-an instalasi untuk media sosial, termasuk video untuk Facebook, TikTok, dan YouTube. Menurut mitra pemiliknya, Lucy Sales, semua ini membawa kegembiraan. We wanted to combine funny things with backgrounds from our favorite movies and fairy tales. Like our friend's room, this is our legendary idea. And our Alice in Wonderland room. Also, we have a Western country styled room, which we got an idea from Colorado. Dengan membayar biaya masuk, pengunjung bisa memotret latar belakang apapun dengan ponsel sendiri, atau menyewa fotografer museum dan mendapatkan bantuan untuk berpose. Pengunjung ini datang bersama keluarganya. The awesome thing about this is you don't really need a professional photographer, but of course you can. It's a very flexible place. My favorite one is the friends room because I've seen the show so many times and it brings back a lot of memories. We took a bunch of pictures and we just really like this place. Like our favorite thing about this place is the cowboy room over there. It's just like there's like the guitar and like wearing the hats to make us feel like actual cowboys. Tidak seperti banyak museum lainnya, di sini pengunjung boleh menyentuh semua objek, seperti mencari tahu cara listrik dan plasma bekerja di bola Tesla, atau bagaimana rasanya duduk di kursi berpaku. If you're trying to grow on Instagram or on TikTok, this could be a great place to come record some content, take some great pictures. And also my nieces are coming over next month, so I'm really excited to bring them here.
Dengan salah satu pemilik museum berasal dari Ukraina, menurut Lucy sulit untuk fokus pada bisnis mereka selama terjadinya perang. Tapi menurutnya mereka menyumbangkan 10% dari penghasilan mereka bagi anak-anak yatim Ukraina. We also have a lot of friends from Ukraine whose family is still there in this terrible time. So we decide to help and support them in need. The Adventure Room dibangun berdasarkan kebutuhan para pengguna media sosial. Dan kini para pemiliknya juga berencana untuk memperluas bisnis mereka menjadi penyelenggara pesta dan kontes kostum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ternyata salah satu pemiliknya berasal dari Ukraina dan ia berkomitmen menyumbangkan 10% dari pemasukannya untuk para korban warga sipil perang Rusia-Ukraina. Ya, mulia sekali ya. Dan salah satunya kayaknya jadi tujuan para wisatawan nih untuk ke Colorado ke tempat museum seperti ini. Oke pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, kita ketahui di Amerika sejak awal pandemi ada peningkatan kekerasan dan bully terhadap warga keturunan Asia. Sayangnya yang menjadi target adalah banyak warga lansia dan perempuan. Ya, situasi seperti ini juga pernah sangat-sangat meningkat beberapa bulan yang lalu dan ini memberi ide kepada seorang perempuan California untuk mendirikan sebuah organisasi Asian Fight Back yang memberikan pelatihan dan juga informasi dan pengetahuan kepada para lansia Asia dan juga para perempuan. Dan para relawannya juga banyak sekali dari generasi muda, tidak hanya dari warga Asia tapi juga dari warga lainnya. Di kawasan Little Saigon di Orange County, California, perempuan dan lansia keturunan Asia belajar dasar-dasar bela diri. Kegiatan oleh organisasi Asians Fight Back ini digagas melihat banyaknya insiden kekerasan terhadap warga Asia sejak pandemi merebak. Since we saw the surge in attacks against the seniors in the AAPI community, we had to take action, we had to do something about it. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencatat lonjakan kasus kekerasan berdasar kebencian lebih dari 60%, diantaranya akibat ras atau warna kulit. Menurut Stop AAPI Hate, organisasi advokasi warga Asia dan Kepulauan Pasifik, banyak kekerasan terhadap warga Asia yang tidak terlaporkan. Hong Lee tergerak mendirikan Asians Fight Back setelah menjadi target. The goal is not to turn them into professional fighters. Rather, it's to give them the ability to get away from the attacker. Hal terpenting yang diajarkan adalah kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan berjalan dengan percaya diri. Selain itu, jangan takut melawan. And when they come to attack you, the first thing you have to yell at them, stop. Confidence is that's the most important. You know, you have confidence you can fight back. 1, 2, 3. Faktor budaya dan usia juga berpengaruh mengapa warga Asia sering ditarget. Because in our culture, we're taught to keep our heads down, not to make any trouble, don't make any waves. And so a lot of the times people just deal with it on their own and internally. Pelatihan diajarkan oleh relawan, diantaranya generasi muda keturunan Asia. You know, we hope they never actually have to use it, but just knowing that you're a little bit more prepared than you were when you walked in. Peserta juga dibekali pepper spray atau semprotan merica sebagai lapis pelindung tambahan. Dari Westminster, California, VOA. Tindakan bully, pelecehan, dan kekerasan terhadap warga lansia dan para perempuan Asia ini tidak bisa dibenarkan. Memang harus kita lawan. Budaya timur yang santun dan ramah jangan diremehkan. Kami juga bisa bertindak tegas untuk membela diri dari stigma dan stereotip.
Ya, benar sekali pemirsa. Dan juga di bulan Mei setiap tahunnya dirayakan atau diperingati sebagai bulan Asia, Amerika, dan keturunan Pasifik. Dan ini menjadikan kita sebagai sebuah komunitas yang bangga sebagai keturunan Asia di Amerika. Dan komunitas Indonesia juga memperingati event ini dengan menyelenggarakan sebuah event yaitu bazar dan juga menceritakan tentang sejarah dari Asia, Amerika, dan juga Kepulauan Pasifik di Amerika. I think they enjoyed it and we sold out. Jajanan pasar seperti kue lapis dan nastar buatan Jennifer Huang dari Nusa menjadi salah satu primadona Indonesian Bazaar and Art di San Francisco, California. Event ini diadakan untuk merayakan bulan penghormatan warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik. Seperti dijelaskan penggagas acara Angela Triadi dari Friends of Indonesia. We would love Indonesian food, culture, and landscape to be more popular in the United States, started with the Bay Area, and we would love to introduce people to the wonders of our country. Peringatan yang merayakan sejarah serta kontribusi warga keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik di Amerika ini diadakan setiap bulan Mei. Diresmikan tahun 1978 menjadi undang-undang oleh Presiden Jimmy Carter. Claudine Cheng, Presiden AAPI Heritage Foundation San Francisco, mendukung upaya Friends of Indonesia untuk lebih mengenal sesama diaspora Asia dan Kepulauan Pasifik. Ini sejalan dengan tema perayaan di San Francisco, Forging Community Bond atau menempa ikatan komunitas. When we talk about diversity, when we talk about not just in general but within the AAPI community, we are so diverse. And it's so much to get to know each other. We all come from different places. We all have different history, traditions, cultures, language, fashion, you name it, food, music. So much to learn about each other. Walaupun jumlah diaspora Indonesia tidak sebesar diaspora Asia lain di California, menurut Konsul Jenderal RI Prasetyo Hadi, dialog dan interaksi yang muncul melalui event ini efektif memperkenalkan Indonesia kepada publik yang datang. Karena sebetulnya kegiatan cultural program seperti ini ataupun food culinary sebagai gastrodiplomasi ini ada sebagian saja yang kita lakukan di samping dari kegiatan lain. Intinya adalah kehadiran Indonesia di California melalui peringatan AAPI Heritage Month ini akan lebih dioptimalkan dengan kehadiran Indonesia. Diplomasi gastro memang cara ampuh untuk menarik perhatian karena siapa yang menolak menikmati sebungkus nasi Padang. Nasi, whatever nasi Padang is, so good. I cannot put my mind to what the flavors are, but it's so complex. It's sweet, savory, spicy, everything together. Oh my gosh. Amazing. Menurut Logesh Kumar, diaspora Malaysia yang datang bersama keluarganya, mengadakan bazar sebagai platform untuk merayakan keberagaman adalah tepat. That food culture that the bazaar brings is pretty amazing. And so I think it's really important that we do have these things to just bring some of the minorities that are overlooked to the public's eye. Selain kuliner, bazar juga menampilkan seni budaya Indonesia melalui tari Bali dan Sunda. Salah satu penarinya adalah Amanda Rose Loveland, warga Amerika penerima beasiswa tari Dharma Siswa dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sundanese and Balinese dance could be featured somewhere like San Francisco today is really a dream come true for Southeast Asian culture overall. Namun saling mengenal sesama diaspora, membangun dan meningkatkan suara komunitas tentunya harus dilakukan sepanjang tahun, tak hanya pada bulan Mei saja. Because I think we find that we have more in common than in difference. Dari San Francisco, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Dan kalau menurut data sensus Amerika tahun 2020, ada sekitar 24 juta lebih warga Asia atau keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik ada di Amerika, sekitar 7,2% dari total populasi Amerika. Wow, banyak sekali ya. Baiklah pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini.
She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa pernah lihat video viral seorang anak perempuan pengungsi dari Ukraina yang menyanyikan sebuah lagu di shelter bomb. Dan ini menjadi viral. Dan perempuan ini memanfaatkan ketenarannya untuk menggalang dana bantuan bagi negaranya yaitu Ukraina. Amelia Anishovic yang berusia 7 tahun menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia ketika menyanyikan lagu Let It Go dari film Frozen. VOA menemui Amelia dan keluarganya di Polandia di mana mereka tinggal sebagai pengungsi. Ketika Amelia mulai menyanyikan lagu Frozen di sebuah bunker di Kiev, ruang bawah tanah yang dipenuhi warga yang sedang berlindung dari serangan bom Rusia ini langsung hening. Tetangganya yang bernama Martha merekam dan mengunggah video ini yang kemudian viral. Їм дуже сподобалось, вони всі хлопали, 5 давали, 5 отак, 5. Amelia menemui VOA di sebuah taman dekat ibu kota Polandia, didampingi ibunya Lilia dan neneknya Vira. Sambil memberi makan burung di danau, Amelia bercerita dulu ia sering memberi makan bebek di Ukraina. Sejak perang dimulai, ia sering bersembunyi di bunker dan harus berhati-hati saat berjalan agar terhindar dari ranjau darat. Ibunya, Lilia, menceritakan keputusannya meninggalkan Kiev. Коли Емілі стала боятися підходити до вікон, і коли ми виходили на вулицю для того, щоб з дому перейти в підвал, а з підвалу повернутися додому, тому що ми на ніч в підвал спускалися тільки, то вона мене питала кожен крок, чи може вона тут вставати ногою, чи це безпечно. Я вже зрозуміла, що це вже все, кінець. Це та риска, через яку вже, якщо я оце перетерплю і залишу її в Києві, то я думаю, що я просто якусь психічно неврівноважену дитину, яка... Amelia masih ingat padatnya kereta yang keluar dari Kiev. А некоторі стояли. На вокзалі усі на полу. А я також на полу, просто на усі. Keluarga ini mengaku diperlakukan dengan baik di Polandia. Mereka tinggal secara gratis di sebuah rumah di luar Warsawa. Amelia dan kakaknya yang berusia 15 tahun, Misha, bisa sekolah di sini. Tapi ibunya berharap bisa segera pulang. Я розраховувала сюди приїхати на кілька тижнів. Зараз я розумію, що кількома тижнями ми явно не обмежуємося. Це, можливо, буде кілька місяців максимум. Я боюся собі уявити, що це може бути довше. Все одно, як би там не було добре і спокійно, почуваю себе чужою. Я хочу дуже додому, я до чоловіка хочу. Я за батьків переживаю. Я дуже сподіваюся, що хтось там почує mої молитви і молитви ще. Dan Amelia merasa ia tumbuh dengan cepat. Anak ini terdengar sangat bijak ketika berbicara tentang tanah airnya. Треба розмовляти українською, а не російською, тому що російською не розмовляють наші ворожі. Наша земля Україна, ми повинні розмовляти українською. Там у нас в Україні війна на нас нападає Росія. Я дуже хвилююся за мою родину, там татусю залишився, дідусь, бабуся. Я за них дуже там хвилююся, уже багато діточок. Ibu dan nenek Amelia berusaha menciptakan suasana normal baginya dan kakaknya. Tahun lalu, Amelia mulai bersekolah di Kiev. Kini sebagai pengungsi, ia melanjutkan studinya di kota kecil dekat Warsawa. Keluarganya berharap perang akan berakhir dan mereka segera pulang. Untuk saat ini, Amelia menggunakan bakat dan popularitasnya dalam konser amal di sekitar Polandia dan menggalang dana untuk membantu Ukraina. Sedih namun penuh harapan melihat kisah Amelia yang harus mengungsi bersama ibunya dari kota asalnya di Ukraina. Semoga perang segera berakhir dan ia bisa kembali ke Ukraina bersama keluarganya.
Amin, amin. Semoga ya. Dan pemirsa, sayangnya She Magazine harus undur diri. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington, D.C. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa!